terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak.
kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Assalamualaikum. Nah, Ustaz mau diskusi sama Ilham tentang beberapa hal. Kira-kira Ilham bersedia? Boleh suaranya diberikan sekarang. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya juga. Ustaz kan dapat laporan dari beberapa guru, terutama guru fikih, katanya Ilham sudah beberapa kali datang terlambat ke sekolah. Kira-kira benar? Allah datang beberapa kali. Kira-kira ada berapa kali ya? Saya ingat Ilham. Ingat juga Ilham sudah 5 kali. Setelah terlambat. Nah, Ilham tahu bahwasanya kalau terlambat itu baik. Itu tidak baik kan? Hal yang semestinya kita hindari memang. Tapi sama tahu juga dari kami. Nah, setiap kita punya alasan ya. Setiap apa yang kita lakukan kita punya alasan. Nah, kita mau tahu, terus kita mau cerita sama Ustaz alasannya kenapa Ilham datang terlambat. Udah 5 kali ya. Nah, sehingga Ilham tadi kira oh gitu ya. Kadang waktu tidur itu nggak bisa mendadak. Oke, ada lagi. Kalau sebelum tidur gimana? Sebelum tidur itu kadang mana makan sebentar, itu menghap dulu. Oke, itu mengaku juga sebelum tidur. Beberapa alasan dari Ilham. Nah, sekarang bisa tahu bahasanya setiap manusia itu punya kesalahan. Sama kayak Ilham. Ustaz juga kadang punya kesalahan juga. Namanya manusia kan, manusia tidak pernah luput dari salah. Tapi yang terpenting, orang tahu nggak? Terpenting itu bagaimana kita mencari solusi dari masalah kita dan bagaimana kita supaya menghindari agar masalah ini tidak terjadi lagi. Ya kan? Sepakat juga mengenai itu. Nah, sekarang saya mau nanya sendiri. Kira-kira ada nggak solusinya dari kita tentang masalah ini? Solusi hal itu mengurangi gagal bermain sekolah Pak. Oke, kenal itu. Menjadikan waktu tidur yang lebih baik. Kalau tidurnya lebih cepat lagi. Sekarang Ilham masih ingat kan tentang keyakinan kelas kita? Masih Nah, kira-kira dari keyakinan kelas yang udah ada, nah, keyakinan kelas mana yang Ilham langgar? melanggar itu disiplin kelas. Disiplin. Nah, kira-kira disiplin ini penting nggak menurut? Karena penting. Disiplin hal yang penting nih. Nah, itu merupakan keyakinan kelas kita. Nah, itu kata Ilham, rasanya disiplin penting. Nah, saya mau nanya, sepenting apa disiplin bagi kita? Itu apa? Disiplin itu apa bagi kita? Dan itu sebenarnya saya tidak kembali sekitar. Karena pada ketinggalan pelajaran kelas. Terus ada yang lain itu ya, disiplin itu apa? Sebenarnya yang terakhir itu lebih memahami apa yang sedang diajarkan di kelas. Jadi Ustaz bisa nangkap nih, ada beberapa keuntungan dari disiplin yang semestinya Ilham melaksanakan. Nah, di antaranya tadi kata Ilham tidak tertinggal pelajaran ya. Nah, dan memang itu ada beberapa keuntungan kita ketika kita disiplin. Di antaranya seperti yang Ilham sampaikan tadi, bisa kita tidak tertinggal pelajaran atau yang hal yang lainnya kerjaan
kerjaan kita gimana tuh? Nah, kalau nggak disiplin kita kerjaan kita menumpuk jadinya kan. Nah, jadi kalau disiplin kita bisa kita menyelesaikan ketika. Nah, kaitannya dengan orang lain ada nggak? Dan disiplin. Untuk menghormati guru yang sedang mengajar. Jadi dengan gurunya berarti kita harus menghormati. Jadi kita sangat perlu menghargai waktu dan waktu. Dan kita dari yang Ibang sampaikan tadi ada kesalahan Ibang dengan guru itu. Tidak menghargai waktu yang telah diberikan gurunya untuk Oke, kita menghargai waktu dari gurunya. Nah, apa yang bisa Ibang lakukan? yang saya meminta maaf. Cara yang tepat dari Ibang. Kalau salah berarti kita minta maaf kan Ibang. Nah, ada nggak solusi yang lain apa ya? Berikutnya saya mau nanya nih, Ibang udah tahu sudah minta maaf. Nah, berarti Ibang setelah minta maaf nanti Ibang masih mau melaksanakan solusi yang Ibang tawarkan tersebut, kira-kira minta maaf, solusinya dikerjakan juga. Nanti kalau kita minta maaf dan solusi dikerjakan, kira-kira bisa Ibang datangnya tidak terlambat lagi. Bisa. Terima kasih ya Bang. Jadi Ustaz ingin komitmen dari Ibang dan tidak terlambat lagi datang sekolah dengan beberapa solusi yang Ibang lakukan tadi. Nah, saya juga akan bekerja sama mungkin sama orang tua nantinya atau Ustaz akan nanti libatkan sekolah sama-sama orang tua supaya bisa memastikan bahwa sekolah tidak terlambat. Gimana Bang? Bisa? Nah, sabar ya. Bisa. Sekarang silakan kita masuk kelas. Nah, terima kasih ya sudah berbagi dan bercerita sama-sama. Ya. Ya, itu dia Bang. Nah.